Hi everyone, I am Guru Jet. Welcome to Ruang Iptek. Tolong subscribe channel ini karena channel ini merupakan channel edukasi yang paling lengkap atau komplit, yaitu kalian mendapatkan review pelajaran sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi, dan juga kalian mendapatkan tips belajar, life skills, parenting, teaching strategy, teknologi pembelajaran, teknologi mengajar, bahasa Inggris untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, bahasa Jerman untuk SMA, bahasa Prancis untuk SMA, pengetahuan umum, dan iptek. Jadi kalian tidak bakalan rugi, apalagi subscribe-nya gratis. Jangan lupa juga klik tombol like dan klik tombol tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau video tutorial terbaru kami sudah available atau tersedia di YouTube. Jangan lupa juga share ke saudara-saudara, teman-teman, dan kenalan kalian ya. Baik, kali ini kita masih mereview ilmu pengetahuan sosial kelas 7, bab 4 tentang masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Kali ini kita hanya fokuskan tentang periodisasi masa praaksara, yaitu yang pertama adalah periodisasi masa praaksara secara geologis. Mungkin kalian pernah bertanya-tanya bahwa sejak kapankah manusia muncul di permukaan bumi? Tapi bukan dari segi agama ya, tapi dari segi ilmu pengetahuan sosial atau geografi. Baik, menurut ilmu geografi atau IPS di sekolah menengah pertama, bahwa diperkirakan manusia pertama kali muncul di permukaan bumi yaitu sekitar 3 juta tahun yang lalu, yaitu dimulai dengan di Afrika, dari Afrika dan menyebarkan ke seluruh muka bumi. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita melihat dulu secara sekilas tentang perkembangan bumi kita dari zaman ke zaman. Menurut ilmu geografi atau IPS di kelas 7 SMP, bahwa ada banyak sekali teori-teori terbentuknya bumi kita, tapi yang difokuskan atau yang dipelajari pada umumnya, yaitu seperti di IPS Geografi di SMA, bahwa ada 5 teori tentang terbentuknya bumi, yaitu yang pertama adalah teori kontraksi, yang kedua adalah teori Pangea, yang ketiga adalah teori Laurasia-Gondwana, yang keempat adalah teori konveksi, dan yang kelima adalah teori elemen tektonik. Kira-kira bagaimanakah isi atau bunyi daripada masing-masing teori ini? Nanti kalau di sekolah menengah atas, kalau kalian akan mengambil jurusan IPS dan juga kalian minat geografi, nanti kalian bisa belajar tentang inti atau isi daripada masing-masing teori ini. Dan kalau kalian melihat peta ini, bahwa di sini kita lihat bahwa India sendiri belum menyatu dengan daratan Asia, kemudian Eropa juga masih belum uh, banyak negara-negara daratan-daratan, kemudian pegunungan Alpen di sini sudah mulai terbentuk, kemudian Rusia juga masih belum menyatu, sebagian masih terlepas dari benua Asia sendiri di sini. Kemudian Indonesia baru terbentuk Pulau Sumatera dan kalau nggak salah di Kalimantan. Filipina baru sedikit terbentuk pulaunya. Kemudian Pulau Jawa, kepulauan Sunda kecil seperti Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua, Sulawesi belum terbentuk di sini. Australia masih baru terlepas dari daratan Antartika dan tetap menuju ke utara. Dan kita lihat juga di Amerika bagian tengah juga belum menyatu, Karibia juga baru beberapa daratan.
Nah, ini buktinya bahwa dari zaman ke zaman bumi ini terus berubah-berubah. Baik, uh, berikut adalah periodisasi perkembangan bumi secara geologis. Yang pertama adalah zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum adalah zaman tertua daripada semua zaman yang ada di permukaan bumi. Zaman Arkaikum itu diperkirakan sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Kemudian pada zaman Arkaikum, di mana bumi belum sempurna terbentuk seperti sekarang ini, dan kalau menurut terkonveksi bahwa bumi kita pada saat ini masih sangat panas. Sehingga pada saat ini belum ada sama sekali tanda-tanda kehidupan di permukaan bumi. Yang berikut adalah zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan zaman kehidupan di permukaan bumi yang paling tua dan diperkirakan sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman Paleozoikum, yaitu dimulainya adanya kehidupan di permukaan bumi. Di mana pada zaman ini sudah mulai muncul hewan-hewan kecil yang tidak bertulang punggung, yaitu berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum merupakan zaman kehidupan pertengahan, dan zaman ini diperkirakan sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman Mesozoikum, di mana kehidupan di bumi makin berkembang, dan sudah mulai munculnya hewan-hewan bertubuh besar dan tinggi seperti dinosaurus. Ya, ini adalah contoh dinosaurus. Mungkin kalian sudah pernah nonton film Jurassic Park, atau mungkin sudah pernah lihat di ensiklopedia atau di internet bagaimana sih bentuk dan jenis-jenis dinosaurus yang ada pada zaman itu. Dan pada zaman Mesozoikum juga mulai munculnya berbagai jenis burung, serta munculnya bertambah banyak beraneka ragam reptil. Yang keempat adalah zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Pada zaman ini merupakan zaman kehidupan baru, di mana diperkirakan sekitar 60 juta tahun yang lalu. Dan pada zaman ini, bumi kita sudah mulai menyatu seperti yang kita lihat saat ini, di mana India sudah mulai menyatu dengan daratan Asia, dan mereka collide atau converge membentuk pegunungan Himalaya. Kemudian juga pegunungan Alpen di Eropa juga sudah mulai terbentuk. Kemudian Indonesia itu sudah mulai terbentuk, ya, mulai dari Sumatera sampai dengan Papua. Kemudian zaman Neozoikum atau Kenozoikum itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah zaman tersier. Pada zaman ini reptil besar sudah mulai punah. Kemudian pada zaman ini bumi kita dikuasai oleh hewan-hewan besar menyusui. Ya, contohnya adalah penemuan-penemuan dari beberapa para ahli zoologi atau para ahli biologis atau para ahli geologi, adanya penemuan gajah purba yang pernah hidup di utara bumi, yaitu di Amerika Utara dan Eropa bagian utara. Dan yang kedua adalah zaman kuarter, di mana pada zaman ini diperkirakan sekitar 3 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, di mana sudah mulai muncul atau awal kehidupan manusia di permukaan bumi. Demikianlah review kita kali ini. So, that's all guys.
Saya yakin materi ini sangat bermanfaat untuk kalian untuk belajar mandiri dan mengulangi pelajaran di sekolah. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe karena channel ini merupakan channel edukasi yang paling lengkap atau paling komplit. Dan jangan lupa klik like serta klik tanda lonceng supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan kalau video tutorial terbaru saya sudah available atau tersedia di YouTube. Dan jangan lupa share ke saudara-saudara, teman-teman, dan kenalan kalian. Thank you so much and see you again in my next videos. Bye everyone.